warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya juala, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak bertemu secara langsung karena pandemi. Saya Nur Fatona dengan NIM 2002 0850 1006 selaku moderator kelompok 9 membuka presentasi pada hari ini pada mata kuliah pelayanan prima yang berjudul Public Relations sebagai Instrumen dalam Prima. Adapun dosen pendamping pada mata kuliah ini yaitu Ibu Doktoranda Haji Ratnawati M. Hum serta dosen mitra yaitu Ibu Izmi Burhanuddin SPD MPD. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri dan rekan saya yaitu Minarti Wulan Cahyani dengan NIM 2002 0850 2014. Masuk pada materi, tinjauan tentang public relation. Public relation atau hubungan masyarakat yang sering disebut humas timbul karena adanya tuntutan kebutuhan bagi setiap organisasi, baik itu organisasi komersial, perusahaan, maupun organisasi non-komersial. Karena public relation atau humas merupakan perantara antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal. Public relation pun berkaitan erat dengan proses komunikasi. Peran public relation. Yang pertama, ability to communicate, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang public relation dalam bentuk lisan dan tulisan, yakni seorang public relation harus mampu berbicara di depan umum seperti dapat melakukan presentasi maupun mewawancarai dalam upaya pengumpulan fakta dan data, dan dapat diwawancarai oleh pers atau wartawan sebagai sumber berita. Yang kedua, ability to organize, yaitu kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Yang ketiga, ability to get on with people, yaitu kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan bergaul atau membina relasi artinya harus mampu berhubungan dengan dan bekerja sama dengan berbagai macam orang dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berbeda atau sama tingkatannya. Yang keempat, personality integrity, yaitu memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Kepribadian yang utuh atau jujur artinya seorang public relation harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain dan dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian utuh atau jujur. Dan yang terakhir, imagination, yaitu banyak ide dan kreatif. Memiliki imajinasi atau banyak ide dan kreatif dalam pengertian seorang public relation harus memiliki wawasan yang luas, mengetahui benang merah persoalan serumit apapun itu. Tujuan universal public relation. Yang pertama, menciptakan public understanding atau pengertian publik. Yang kedua, menciptakan public confidence atau adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan public support atau adanya unsur dukungan terhadap publik perusahaan, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Yang keempat, menciptakan public cooperation atau adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Sasaran public relation. Yang pertama, publik internal. Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau badan atau perusahaan atau instansi itu sendiri. Sedangkan publik eksternal
adalah orang luar atau publik umum atau masyarakat di mana industri atau usaha itu berada yang harus diberi penerangan atau informasi demi tumbuhnya goodwill dari mereka. Selanjutnya, proses kegiatan public relation. Bidang public relation menunjang manajemen dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan melalui kegiatan komunikasi. Untuk itu, pelaksanaannya tergantung dari input informasi. Public relation merupakan suatu proses yang ditekankan pada penelitian atau riset. Penelitian atau riset diperlukan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah dan untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, media dalam public relation. Salah satu kegiatan dari public relation adalah jenis kegiatan komunikasi. Dalam proses komunikasi dikenal unsur media sebagai saluran yang dapat mengantarkan pesan kepada komunikan. Media dapat diartikan sebagai saran yang berupa unit jaringan kerja alat guna kelancaran jalannya suatu proses kegiatan tertentu. Media memiliki peranan penting dalam menunjang seorang public relation dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan. Pemakaian media pada kegiatan public relation tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Selanjutnya, pelayanan prima public relation. Unsur-unsur pelayanan prima. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, keterbukaan. Yang keenam, ekonomis. Yang ketujuh, keadilan yang merata. Yang kedelapan, ketepatan. Selanjutnya, arti penting pelayanan prima. Pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan juga merupakan strategi dalam rangka memenangkan persaingan. Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan memberikan rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan saja. Lebih dari itu adalah cara merespon keinginan pelanggan sehingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. Selanjutnya, hubungan public relation dengan pelayanan prima. Public relation berperan dalam memberikan pelayanan terbaik atau sering disebut sebagai pelayanan prima kepada para publiknya. Hal ini akan berakibat publik akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan dan akan memberikan kepercayaan serta persepsi yang positif terhadap suatu perusahaan yang merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, itulah materi presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk itu, ulasan serta saran teman-teman akan kami terima dengan sangat lapang. Terima kasih telah menonton video kami. Saya selaku moderator menutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.